Lagi kalau misalkan upacara pingsan massal, oh itu salah. Bener yang pingsan, semuanya pingsan gitu. Ada langsung ada yang kesurupan gitu. Itu kalau kesurupan manggil PMR. Hai, balik lagi ke Bonge atau Bongkar Ekskul. Kali ini Bonge sudah sampai ke part yang ketiga. Kemarin kita sudah mengundang dari Ekskul Ambalan. Flashback. Namaku itu Kadani. Nah, jadi aku ini berperan sebagai peran Dari Ambalan. Putra. Nah, kali ini kalian akan menyaksikan siapa yang akan kita undang kali ini. Nah, sudah kalian lihat ada atribut warna kuning di lehernya. Itu menandakan di beberapa sekolah itu yang namanya Slayer, yang hanya dipakai hanya untuk para ekskul Palang Merah Remaja atau PMR. Halo Kak. Halo Kevin. Nah, boleh nggak sih perkenalan dulu nih sebelumnya? Boleh. Halo semuanya. Kenapa nama aku Dewi Pratidi, tapi biasanya dipanggil Dewi. Aku ketua ekskul PMR. Nah, aku mau nanya nih pertama, apa sih yang membuat kakak itu ingin masuk PMR? Dulu ya, awal mulanya aku pengen masuk PMR itu jujur. Jadi hampir semua teman perempuan aku tuh ikut PMR waktu itu. Jadi ya udah ikut PMR gitu. Nyaman deh. Oke, kalau cuman FOMO doang atau ikut-ikutan, kira-kira gara-gara FOMO ini, kakak udah berapa lama di PMR ini? Kalau totalnya aku jadi anak PMR itu aku dari kelas 7 SMP. Setuju. Kelas 7 SMP. Lanjut. Kelas 7 berarti jadi anggota ya? Jadi anggota. Nah, pas kelas 8-nya itu, apakah tetap jadi anggota atau gimana? Jadi ketua langsung. Di kelas 8. Oh, berarti bisa dibilang pengalaman di PMR udah lumayan mantap lah ya. Iya, jadi kalau bisa dibilang kali ini tuh kali kedua aku menjabat sebagai ketua. Sebelumnya di SMP udah gitu. Oke, karena sekarang kita udah masuk SMA nih, hadirinya. Kan kakak kan juga adalah anak pindahan ya. Nah, gimana sih kesan pertama baru masuk langsung jadi ketua? Gak jadi anggota dulu. Iya, teman-teman bener banget kata kayaknya. Kalau misalkan aku itu murid pindahan, baru masuk PMR itu di kelas 11 dan ternyata udah diamanahin dan dipercaya untuk jadi ketua. Awalnya sih nggak pernah berharap ya, Pin, buat jadi ketua, karena baru juga. Tapi aku punya prinsip kalau misalnya udah terpilih, berarti itu udah dipercaya dan harus diselesaikan. Kevin tau banget nih juga Kevin anak PMR. Flashback. Fun fact, ini aku anggota. Oke. Iya benar-benar. Gitu sih, Pin. Oke. Nah, selanjutnya pengen tahu banget nih, aku kan sebagai anggota kakak juga kan. Tantangan terbesar kakak untuk menjadi ketua ini apa sih? Tantangan terbesar aku menjadi ketua di SMA di sini itu tuh buat kenalan dan pahamin satu-satu karakteristik anggota aku, karena kan dari awal belum kenal ya, Vin. Nah terus ya, aku juga kalau misalnya jadi ketua itu harus kenal lah sama karakteristik anggotanya, karena mau sebagus apapun kinerja aku, mau sebagus apapun program kerja yang aku punya, kalau nggak ada anggota yang mendukung, nggak akan berjalan organisasinya kan. Makanya penting banget untuk komunikasi, menjaga komunikasi sama anggota yang masih aku lakuin sampai sekarang, masih berusaha ya biar berjalan aja semuanya selesai. Oke. Nah, kalau kakak ini sebagai ketua, harusnya kakak tahu dong, apa sih tanggung jawab yang harus kakak emban sebagai ketua PMR? Tanggung jawab ya, tanggung jawab ya gimana caranya kita lanjutin program kerja yang lalu, terus ngebenahin apa yang belum berjalan dan apa yang belum dilakukan. Karena nyatanya nggak segampang itu ya buat ngejalanin program yang dimana di sekolah ini juga termasuk yang baru ya. Ya jadi kita harus ngegarap. Habis itu nih, kan kakak udah berapa bulan sih? Udah berapa bulan sih kira-kira di sini sebagai ketua? Dari September. Dari September, kurang lebih berapa? 4 bulan, 5 bulan lah. November ya? Segituan lah ya, Oke. baru lah ya. Nah, apa sih program unggulan kakak nih?
di PMR tahun ini? Kali ini Ya. di periode ini kebetulan PMR udah ikut ngedukung program-program pemerintah kayak bersih-bersih, itu kita turut serta ya kalau di PMI Kota Depok. Terus juga kita sering ngadain latihan rutin, terus juga kemarin ada CKG yang cek kesehatan gratis. Kita juga sebagai pendukung sekolah untuk menjalani program itu. Terus kita juga ikut lomba-lomba pastinya. Terus itu banyak apa yang mau diikutin. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, kita karena kakak ini sebagai ketua PMR bosen ya melihat background seperti ini saja. Jadi kita akan merubah dalam 1, 2, 3. Nah, kan jadi sekarang enak. Ini ada oksigen, ada salon pas, ada kotak P3K, ada tanduk segala macem, dan ada kasur langsung. Iya, mau ngapain kita? Nah, pertanyaan selanjutnya. Kayak apa tuh? Kan di PMR ini banyak ya job desk dari anggota-anggotanya. Ada apa aja sih? Dan boleh tolong dijelaskan ya? Ya, secara spesifik di PMR di sini tuh ada 3 bidang ya teman-teman. Ada PP, pengawalan utama, ada tandu, dan evakuasi. Setiap bidang itu punya kerjanya masing-masing ya. Kalau di lapangan, ya PP tolong utama melakukan tolongan gitu. Kalau misalnya tandu biasanya kita latihannya tandu darurat ya. Kita bikin tandu darurat, dan kalau evakuasi dia mengevakuasi korban dari tempat kejadian, dia lebih aman gitu. Oke. Terus aku penasaran banget nih. Kan kakak kan udah dari SMP nih. Dari SMP udah jadi anggota Palang Merah Remaja. Ada nggak sih kayak momen-momen atau di jalan atau dimanapun itu tiba-tiba ada kecelakaan dan kakak terlibat dalam menolong korban tersebut? Aduh, kalau dibilang kasus ya dari SMP, kota-kota tuh aneh-aneh sih, banyak-banyak. Apalagi anak sekolah kan bertingkah banget ya. Tapi sebelum itu aku mau bilang dulu, kalau misalnya yang harus dipersiapin sama anggota PMR itu sebenarnya mental, teman-teman. Kita harus punya mental yang siap. Karena teori dan praktek pada saat latihan itu bedanya berbanding-balik 180 derajat pas di lapangan kalau ada korban langsung. Kita bisa lupa semuanya yang kita pelajarin karena kita panik. Kalau kita belum punya mental yang Apalagi kalau takut. Iya, kalau takut gimana kalau penolongnya aja takut, ya kan? Itu kalau kasusnya. Apa kasus yang kemarin aja nih, yang kena beling? Yang paling aneh juga apa biar penonton ini bisa tahu apa aja sih yang bisa kakak obatin, apa yang kakak alamin gitu. Yang aku obatin ya, itu yang paling bikin panik itu kalau tiba-tiba ada yang hilang kesadaran, terus nafasnya juga sesak nafas. Tapi yang paling bikin sesak itu kalau misalnya waktu itu ada yang menolak, terus dia nggak pakai sepatu, jadi dia tuh benar-benar kakinya yang segores banget dan kulit semua gitu. Nah tujuan dari PMR itu kan bukannya mengobati ya, tapi mencegah kemungkinan lebih buruk kan. Ibaratnya sebelum dia sampai ke klinik atau ke tenaga kesehatan, kita harus siap dulu di situ. Nah itu tuh gimana ya, saya deg-degan, panik, bingung karena luka itu nggak ada bentuk spesifik ya kan. Kita nggak tahu luka tuh macam-macam bentuknya kan, nggak ada yang bentuk pasti, bentuknya bulat, bentuknya apa, nggak ada ya kan. Kita harus ngelah ini lukanya apa, ini seberapa parah gitu kan. Makanya aku bilang kalau anak PMR itu udah biasa banget sama ketidakpastiannya. Karena melihat lukanya itu kita harus nahan ini apa gitu kan ya. Itu yang paling susah. Terus apalagi kalau misalkan upacara pingsan massal, gitu kan. Bener yang pingsan, semuanya pingsan gitu. Kadang langsung ada yang kesurupan gitu. Itu kalau kesurupan manggil PMR. Nah, pas kesurupan itu, aku ingat pas itu kesurupan. Cara kakak menanganinya itu gimana sih? Kan takutnya kakak tuh stres itu, nggak pernah ngalamin ini sebelumnya, nggak pernah menangani atau kayak apa ya, kayak gitu deh. Gimana cara kakak menangani pasien tersebut gitu? Kalau saya aku waktu ada yang kesurupan itu kan panik ya, orang-orang tuh kayak menghubungi ngeliatin. Jadi tugas PMR itu kita tuh harus clear area Pin. Jadi biar gak ada yang hubungin dan biar rebutan oksigen, kita bisa pingsan kalau rebutan oksigen kan. Terus di situ ya kita disini cuma tenangin, kita panggil bantuan ya Pin, panggil guru segala macam. Panggil Ustadz? Panggil Ustadz. Karena bukan tugas PMR untuk hal-hal bisnis seperti itu. Intinya
kita ngelakuin apa yang bisa kita lakuin ke area, kita membantu gitu. Kalau tiba-tiba dia pingsan ya kita tanganin gitu. Iya. Nah, kan udah semua. Ya. Aku mau nanya nih, tadi kan kita udah nanya sebelumnya tentang bidang-bidang. Nah, kakak di PMR ini bidang yang kakak asal tuh tadi kan ada tandu, ada evakuasi, ada Iya. pertolongan pertama. Yang paling kakak pelajarin dan pas kakak pelajarin, apakah skill kakak berkembang gitu? Kalau bidang jujur aku udah nyoba bidang dari 2 ya, tandu sama PP. Tapi ternyata yang paling aku dalami itu di PP, di pertolongan pertama teman-teman. Dan skill yang nambah itu skill komunikasi. Skill pertolongan pertama udah pasti ya, nambah ya. Jadi kita banyak tahu gitu ya. Tapi kalau skill komunikasi, cara ngomong sama korban, cara ngomong sama saksi dan orang-orang, kita harus menjelaskan juga, kita harus punya skill komunikasi yang baik. Karena kalau sebelum mau nolongin korban mungkin, itu tuh harus bilang, kita harus mastiin kalau kita tuh bisa ngomong. Karena kalau misalnya kita main tolongin, nanti tidak apa-apa. Iya. Ya, jadi kita harus berkomunikasi. Tambah paham. Ya itu sih, banyak sih skill yang aku rasain. Kalau jadi ketua sih banyak ya skillnya. Skill kerja sama dalam tim, segala macam, ngambil keputusan yang tepat. Karena darurat kan, kita selalu dingin sama hal-hal darurat. Takutnya di anggota kakak nih punya perbedaan opini gitu. Nanti takutnya anggotanya, ini mah salah nih, cara ngobatinnya salah. Atau nanti kakak juga, ini anggota gimana sih, malah salah juga. Tuh. Gitu, yang harus ditanggung. Nah selanjutnya, kan kakak dari SMP, Iya, sebenarnya. soalnya itu lumayan lama ya, kayak udah sepuh banget. Nah, dari sebelum jadi PMR ke anggota PMR, dari anggota PMR ke ketua, itu apa yang kakak rasain? Apa perbedaannya? Perbedaannya selalu ya hal buruknya tuh rasa takut karena merasa nggak worth it jadi ketua. Itu paling racun ya teman-teman sampai saat ini, rasa nggak worth it jadi ketua. Tapi punya teman-teman yang dukung dan jadinya kayak lebih, aku tuh nggak mau ya, maksudnya jadi mereka tuh pada sungkan gitu loh yang aku rasain seperti dibangun jadi ketua. Nah makanya kadang aku suka gimana caranya biar aku tetap punya wibawa sebagai ketua ya, karena ya itu penting sih di organisasi. Kevin juga sebagai anak organisasi ngerti ya soal itu, banyak sih yang dirasain udah jadi ketua. Kalau aku lihat-lihat ya, PMR ini sebenarnya kita ketemu berapa sih? Di PMR Enggak, di sekolah ini ke-8. Aku lihat itu PMR sebenarnya banyak banget anggotanya. Di angkatan 8 ini banyak banget. Kayaknya sampai 50-an ada deh. ada. Tapi aku lihat-lihat di angkatan setelahnya itu menurun drastis. Nah, apa sih tanggapan kakak atau gimana ya? Ngajak. Iya, cara ngajaknya yang takutnya tahun depan tiba-tiba ekskul PMR tutup itu gimana? Iya betul. Iya bener banget yang Kevin bilang, pas angkatan kita nih kelas 11 itu banyak banget anggotanya, tapi di kelas 10 nya dikit. Aku tuh berarti masuk barengan kelas 10 ya Iya. jatuhnya. Mungkin yang harus dipikirin banget nih sama kita semua tuh cara latihannya sih Pin. Jadi gimana caranya latihannya tuh menarik Pin. Terus juga kita juga kurang sih memperkenalkan gimana sih itu ekskul PMR. Nah itu yang salah satu jadi target aku sebelum aku lengser ya. Gimana caranya kita nambah anggota sih Pin. Karena untuk masuk PMR itu sebenarnya ngebantu banget ya buat kita jadi tahu tolong sama basic itu penting banget teman-teman. Nah, kayaknya udah jawab. Aku mau nanya, kan ada nih beberapa anggota, bukan beberapa anggota deh, beberapa orang yang masuk ingin menjadi anggota PMR, tapi alasannya tuh nggak jelas. Contohnya, pertama aku pernah dengar, Kak mau masuk ekskul PMR, tanya buat apa? Biar nggak upacara. itu benar, itu terjadi. Kalau misalnya alasan ya, dibilang alasan anak-anak masuk PMR itu macam-macam banget Pin. Itu salah satunya kalau ditanya, kenapa kamu masuk PMR? Biar kalau Senin nggak upacara, karena jaga di belakang. Ada juga yang mulia
pengen bantuin mama kalau terluka atau ditulis, oh ya ampun. Jadi berbagai macam. Nah tadi kan aku juga dia masuk PMR ketika Apa? Iya. ya kan, ya mama nyaman, mama suka, ya apapun yang awalnya, apapun tujuan awalnya, kalau udah dijalanin mungkin siapa tahu jadi cinta sama PMR, dia berlanjut. Jadi yang FOMO tiba-tiba jadi ketua SMP, SMA jadi Kan ketua. you never know, ya begitu kan Pin. Oke, jadi kita udah bahas semuanya sih. Mm-mm. Terus aku mau kan pertanyaan sih. Apa sih satu pesan nih untuk anggota kakak sekarang? Siapa tahu anggotanya pada nonton nih, ya kan? Explore pada nonton semua. Apa satu pesan untuk mereka semua? Satu pesan aku untuk di sekarang dulu ya, di sekarang dulu, ayo kita kita jalanin ekskul ini bareng-bareng, karena kan yang memegang ekskul itu bukan peran hanya ketua, tapi sebagai anggota juga kita punya perannya masing-masing di ekskul gitu kan. Terus ilmu-ilmu yang udah kita dapat selama ini itu silahkan dipergunakan dengan baik di sekitarnya sesuai dengan janji PMR kalian masing-masing. Kalau kalian akan mengabdi untuk hal kebaikan di PMR, siapa tahu nanti kedepannya kita bisa jadi salah satu orang yang nolong orang lain. Itu kalau rasanya kita berhasil nolongin orang, Seneng banget. seneng banget pasti. Kayak berjasa banget. Kayak seneng, kayak lega banget setiap abis nolongin orang. Tapi kalau orang bilang, makasih ya kak, itu kan rasanya Betul. gitu kan. Makanya empatinya tuh keluar banget sih sama aku jadi PMR yang awalnya aku bodo amatan banget sama orang, jadi kayak simpati gitu sama orang. Ya nggak merasa Iya. nggak? Nah aku ngerasa nih, aku kenal kakak Deli nih. Ngerasa orangnya tuh apa ya, cheerful banget. Walaupun kadang-kadang kalau lagi misal ada sesuatu yang bikin dia bad mood gitu, dia jadi bad mood banget. Tapi sebagai ketua, menurut aku sebagai anggotanya, dia tetap profesional dalam menghadapi masalah-masalah yang kakak Deli ini hadapi gitu. Tetap senyum, ramah. Walaupun kadang ketawa nggak jelas. Bisa nolongin orang cemberut sih, Pin. Iya betul. Nggak boleh ya Nanti teman-teman. malah pasiennya juga bad mood. Nggak boleh ya. Jadi ya semenjak masuk PMR juga kita nggak kemakan sama hoax dari orang gitu kan. Kayak kalau luka bakar dipakein odol. Iya. Itu hal-hal yang masih berkeliaran lah ya di sekitar kita gitu. Jadi bisa lah. Itu Pin. Ada lagi nggak? Kak, aku nih. Tadi kan udah pesan dan kesannya untuk anggota kakak. Iya, Satu lagi, Pak. satu kata buat PMR, buat Palang Merah. Iya. Satu kata. Karena PMR udah lama banget sama aku menyebutnya PMR sebagai asing. Itu aku cinta banget sama orang PMR. PMR ada rumah gitu. Iya kayak kalau dibelah hati gue tuh kayak ada PMR gitu. Cinta banget sama PMR. PMR tuh rumah aku sih, jujur. Pernah latihan kayaknya nyampe malam. Iya sering banget ya. Terus nunggu pengumuman dari Iya sering banget. apa lomba dulu malam. Itu pas dapat juara pada nangis. Kalau nggak dapat ya tetap nangis juga. Tuh. Seru sih. Kan bisa latihan jadi Betul. latihannya. Iya. Lagi. Sebenarnya udah semua sih aku. Udah terjawab semua, udah selesai semua. Jadi terima kasih banget ini udah sempetin dibongkar ekskul kali ini per 3. Tadinya kita tuh sempet pusing mau siapa nih yang kita undang gitu. Ternyata kakak Deli ini bersiap untuk menjadi bintang tamu kita kali ini. Ya Allah, bintang-bintang, terima kasih juga semuanya ya semuanya. Terima kasih Kak Deli. Dadah.